Surabaya merupakan kota besar yang terus tumbuh seiring arus urbanisasi. Di tengah hiruk-pikuk perkembangan kota, kawasan Tambak Sari menjadi potret nyata kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Rumah-rumah berdiri rapat tanpa ruang terbuka, sistem drainase mulai menurun fungsinya, dan tumpukan sampah menjadi pemandangan sehari-hari. Kepadatan yang tinggi bukan sekadar angka statistik saja. Ia mencerminkan tekanan terhadap kualitas lingkungan dan kesejahteraan warga. Melalui penelitian ini, kita mencoba menelusuri hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kualitas lingkungan pemukiman di Tambak Sari. Sebuah upaya memahami bagaimana masyarakat kota berjuang menjaga ruang hidupnya di tengah keterbatasan lahan dan tantangan urbanisasi. Data Kelurahan Tambak Sari jumlahnya kurang lebih Mbak ya sekitar 19.000 berapa gitu. Banyakan perempuannya dari laki-lakinya. Kalau kepadatan penduduk di sini tidak merata Mbak, karena dari 9 RW itu ada beberapa RW 3, RW 4, RW 6, RW 9 itu yang padat. Tapi kalau RW 1, 2 di Taman Mundu sini itu jarang. Karena sebagian besar wilayah Tambak Sari ini kebanyakan kantor pemerintahan. Kayak di sini gedung PKK, ada dinas perbengkelan, sini fasilitas umum apa itu? Taman Mundu itu, sini Gelora 10 November. Oh ya. Nah, itu ikut wilayah sini. Jadi sebagian besar itu banyak kantor-kantor pemerintahan. Gitu. Jadi kepadatan penduduk tidak merata. Jadi per wilayah RW ada yang padat, ada yang jarang, ada yang sesek. Yang RW 3 itu dari sana Mbak, belakangnya Wisma Bonek. Nah itu agak padat itu gitu. Jadi tidak merata kepadatannya. Soalnya dari data sensus yang saya ketahui di internet itu Tambak Sari itu yang paling padat ya Pak. Oh kecamatannya? Iya kecamatan. Kecamatannya. Tapi kalau Kelurahan Tambak Sari dari 8 kelurahan, satu kecamatan itu 8 kelurahan Mbak. Sini termasuk penduduknya paling sedikit. Yang besar itu kayak Pacar Kembang, Kapas Madya sama Ploso. Kita paling ya urutan ke-7 itu. Yang pertama itu Kapas Kembang. Yang pertama Pacar Kembang, yang kedua Kapas Madya, yang ketiga itu Ploso, yang keempat Gading. Kalau sini Pacar Keling, Rangka sama Tambak Sari itu hampir sama. Yang paling sedikit lagi Duku Setro, wilayahnya agak ke utara, dekat apa itu? Suramadu loh Mbak. Oh jauh dari Jadi lumayan dari sini sekitar 2 kiloan lah gitu. Jadi tidak merata. Yang Pacar Kembang sama Ploso sama Kapas Madya itu padat itu. Kalau hitungannya per kelurahan ya. Yang tadi saya omongkan itu dalam satu kelurahan ini. Ini Kelurahan Tambak Sari, kecamatan juga namanya sama Tambak Sari. Nama saya Satrio Kuncoro. Saya Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Pacar Keling. Tingkat kepadatannya gimana nih maksudnya? Padat sekali atau? Tingkat kepadatan pemukimannya. Nah ya, padatnya padat banget atau enggak gitu toh maksudnya? Kalau padatnya sih nggak padat di sini, masih normal rata-rata. Karena di sini kan masih secara data wilayah kependudukan kan masih teratur ya. Teraturnya itu karena wilayahnya ada sebagian besar di sini ada wilayah KAI. Ya PT KAI itu kan rumahnya ya di sini sudah ada plottingnya sendiri, gitu. Pengelolaannya juga sudah rapi lah, gitu. Mungkin ada beberapa wilayah yang sepertinya lain, maksudnya itu padatnya beda. Itu ada di RW 7, memang warganya lebih banyak di sana. Itu pun wilayahnya di sekitar itu PDAM, belakangnya Gubeng itu. Nah itu satu wilayah itu RW 7 di situ. Oh, berarti yang di RW 7 itu RW 7 itu lumayan padat ya, lumayan padat kalau di situ. Biasanya satu rumah itu dihuni berapa orang? Kalau di kita ini maksimal 3 Mbak, 3 kakak. Oh. Ya maksimal 3 kakak. Rata-rata pokoknya maksimalnya 3 kakak. Jadi kalau di tempatnya Ibu sendiri itu untuk masyarakatnya masih sedikit
atau udah benar-benar padat? Oh, sudah padat sekali. Sangat Tambak padat. Sari Tidak itu ada selah. Surabaya nomor 1 Mas, kecamatan Iya, hampir sama dengan Kabupaten Mojokerto penduduknya. Banyak kan satu kecamatan banyak Tambak Sari. Dan tidak ada selah mepet-mepet. Jadi Kalian tahu Kabupaten Mojokerto jumlah penduduk ya sama dengan kecamatan sini. berarti benar-benar udah padat ya Pak ya. Begitu itu lagi. Surabaya, Asli Surabaya. Surabaya, tahun 67, Tahun nanti. kelahiran tanggal 19 bulan 2, 1967. Oh, berarti kalian tahu perkembangan mulai dari belum ada apa-apa sampai jadi sampai sekarang ini sama tahu Pak? Ya tahu Mas, ini masih jalan satu, belum masih ada akses Suramadu. Banyak. Tambah. Tambah banyak penduduknya. Berarti semenjak ada Suramadu juga tambah banyak. Iya, tambah banyak penduduknya. Dulu nggak ada jualan di sini kan. Dulu kan kampung ini kan kampung kecil dulu kan. Sekarang kan menjadi luas, terus ada tempatnya juga orang jualan gitu kan. Dulu nggak ada orang jual kayak gini kan. Dulu itu habis maghrib sudah nggak ada orang. Sekarang semenjak ada Suramadu bisa satu orang jualan juga bisa kampung malam itu ya, cari nafkah bisa itu sampai saya sini itu bisa gitu loh. Kalau dulu kan nggak ada. Dulu tuh kan orang sini kan asli itu dulu habis maghrib sudah nggak ada, udah jualan semua. Jadi, cari nafkahnya itu pagi sampai sore. Kalau sekarang kan cari nafkahnya bisa malam. Ada yang bisa pagi sampai sore, terus sorenya bisa kesambung lagi kerja di sini gitu. Gitu aja ada Suramadu kayak gitu. Kalau daerah Ibu sendiri itu juga semakin padat juga kan Bu? Semakin deting. Padat. Itu kalau menurut Ibu sendiri itu mayoritas orang luar juga Orang atau luar, Madura atau orang luar. asli Orang luar juga, orang Madura juga banyak. Madura banyak yang Iya, kebanyakan orang Madura pindah ke sini semenjak ada Suramadu. pindah ke sini dia juga menetap. Iya, ada yang juga menetap, ada juga yang ngontrak gitu di sini. Dulu nggak ada dulu, sedikit dulu penduduknya di sini. Semenjak ada Suramadu banyak penduduknya. Saya Muhammad Rubi selaku sekretaris Kelurahan Pelosok. Ya, izin. Saya Gilang Putra Pratama, saya selaku Prajapati Kelurahan Pelosok atau Satgas Kelurahan Pelosok. Otomatis kalau sanitasi itu pasti berpengaruh lagi karena di sini katakan kalau penduduknya katakan pasti mengurangi lahan atau begitu ya. Tapi kalau dampak dari sosial seperti pasti pengangguran banyak. Nah, dampak dari pengangguran pasti khawatirnya merembet ke kejahatan. Memang di sini kalau sosial itu penduduk sini itu banyak Mbak, banyak seperti anak putus sekolah karena faktor mungkin ya karena jumlah keluarganya anaknya banyak itu bisa juga karena di sini banyak anak putus sekolah itu karena faktor ya tadi itu biaya gitu. Ya otomatis kepadatan penduduk pengaruh ke jumlah anak setiap keluarga kayak itu. Kalau sampai kayak misal satu rumah beberapa keluarga itu ada Bapak di sini? Ada. Ngapunten ya, barusan saja kelurahan, dinas sosial, Pak Gilang, Pak Babinsa mendatangi salah satu orang punya anak 7 orang. Allah. 7, padahal baru lahir. Kita bantu untuk menyarankan KB, nggak mau, menolak KB, nggak mau. Terus solusinya gimana Bapak itu? Ya udah Dibiarin aja. kita ngasih saran gitu Mbak. Kalau bapak ibunya nggak mau, kita sebenarnya bisa memaksa dalam arti katakan kalau panjenengan nggak mau KB nanti hak-haknya panjenengan sebagai untuk BPJS kesehatan seperti bantuan itu nggak diberi, bisa juga. Tapi kita jalan keluar terakhir kan seperti itu Mbak. Tapi ya repotnya yang tadi itu justru
istrinya nggak kerja aja. Betul. Suaminya nggak kerja. Suaminya nggak bekerja. Gitu. Banyak permasalahan di sini, Pak teman. Saya akui wadah penduduknya di sini. Bayangkan kan, ngapunten nggih, saya kalau perbandingan di Kelurahan Ploso sama Sutorjo dulu. Kalau di Sutorjo cuma 56 RT, di sini 96 RT. Itu loh. Sibuk banget ya. Gimana? Bener kan jangan milih cepat ya, tapi bener. Penduduk itu. Nah, kan banyak keluarga juga, kepala keluarga juga di sini. Pasti sampahnya juga banyak ya, Bapak. Nah, terus gimana kelurahan mengelola persampahan dan sanitasi di kawasan padat penduduk seperti ini? Ini kita memang dari dulu kan harus adanya pemilihan bank sampah dan itu Mbak. Tapi di sini masih maju mundur dalam arti gerak enggak. Ya karena faktor tadi itu, satu sisi nggak ada pengurusnya kan gitu. Karena satu sisi kadang warga itu kalau bank sampah kan intinya dipilah dikumpulkan kan gitu Mbak. Tapi dalam arti nunggu waktu berapa minggu baru bisa diuangkan kan gitu. Karena di sini ada bank sampah swasta dalam arti yang usaha seperti timbang ke barang bekas itu. Nah itu pasti ya bersaing di situ. Kadang warga lebih cepat di situ karena ditimbang langsung dapat uang kan gitu. Tapi kita nggak boleh kelurahan nggak boleh putus asa, tetap nantinya kita melibatkan seperti pemuda Karang Taruna seperti PKK, seperti KSH Kader Surabaya Hebat. Itu komunitas. Ya, itu kader Pak. Seperti KSH itu kader Surabaya Hebat. Sementara tugas dia itu istilahnya ada 7 item laporan seperti Ibu Abi, yang Ibu apa itu? Kayak istilah hamil apa itu loh, terus sama periksa jentik seperti itu. Yang diperisain setiap rumah itu. Iya, itu istilahnya tiap kader itu 20 kakak, tiap kader satu orang 20 kakak. Lumayan banyak ya. Betul Mbak. Tapi di situ perannya ya tidak hanya periksa jentik, nanti kan juga mengarahkan ke warga. Salah satu ya nanti ada pemilihan sampah itu nanti ke depannya. Kalau memang kepadatan itu memang berpengaruh sekali ya untuk lingkungan terkait tempatnya banjir atau kebersihannya mungkin itunya. Tapi yang lebih berpengaruh di situ adalah pengawasan dari masing-masing lembaga yang ada di situ. Gitu, mulai dari RT, RW, KSH, Kader Surabaya Hebat. Kan kalau di Surabaya ada namanya KSH ya. Jadi setelah RW itu ada bawahnya ada RT. Di bawahnya RT itu ada KSH lagi. Nah, di situ nanti ada Karang Tarunanya juga, ada itu. Nah, apalagi di Surabaya ini kan sekarang lagi menggalakkan namanya Kampung Pancasila. Nah, itu sebagai poin-poin penting juga untuk menjaga kebersihan lingkungan, itu ada di situ. Termasuk pembuatan septic tank di situ, pengelolaan sampahnya seperti apa, di situ ada semua. Dan itu kita evaluasi dan monitor setiap minggu malah. Jadi ada aplikasi namanya Kampung Pancasila. Itu yang kita gunakan untuk memonitor permasalahan-permasalahan yang ada di warga. Laporannya dari mana? Ya dari KSH, RT, RW itu tadi mereka melaporkan di situ. Nah nanti penyelianya atau pendamping dari masing-masing RT RW itu tadi di wilayah itu yang melakukan inovasi atau berkoordinasi. Itu inovasinya mungkin ayo kita galakkan untuk kebersihan lingkungan, untuk terkait lingkungan yang jorok ataupun lingkungan yang ada drainase yang mampet. Nah seperti itu. Nanti kalau memang dari lingkungan di situ tidak mengatasi untuk pembersihannya, baru kita biasanya minta tolong ke DLH itu. Tapi kebanyakan kalau kita minta tolong ke DLH itu hanya sebatas untuk pengangkutan sampahnya. Jadi sampah hasil kebersihannya itu. Jadi lebih kita fokuskan untuk warga itu mau untuk bisa terjun untuk kebersihannya itu tadi. Gitu. Macam-macam itu, ada keamanan, ada sosialnya juga ada gitu. Oke, nama saya Bapak Agung sebagai Ketua RW 04.
Kebanyakannya sampah Mbak, terutama kita sampah. Memang sampah ini lagi sering dibicarakan di wilayah kita di Kelurahan Kapas Madia. Bahkan saya kemarin juga minta usul, sayang suratnya nggak tak foto ya tadi, untuk minta mesin mesin peracik plastik supaya untuk mengurangi untuk mengurangi limbah mesin, sampah mesin. Sampah plastik itu yang lagi kita minta sama pihak kelurahan, karena itu memang penting sih. Pentingnya apa? Kalau plastik kan kalau sudah terkubur ratusan tahun dia tidak akan hancur gitu. Ya itu. Itu tadi udah jelasin. Banjir, kalau Surabaya itu pasti kebanyakan banjir. Pengelolaan sampahnya, kemudian kalau edukasi warga ya kita udah sering ya edukasi warganya tadi, tapi kebanyakan itu adalah pengelolaan sampahnya. Jadi sampahnya itu kadang-kadang terlalu lama bertumpuk. Itu bukan nggak dibersihin ya, tapi kalau ditumpuk di satu tempat, nah itu yang jadi masalah biasanya. Sehingga menyebabkan banjir. Ya ada yang kena angin mungkin, terus ketabrak mobil atau ketabrak motor, sampahnya kegeser-geser terus masuk. Nah itu karena kan belum sempat dibersihin. Itu. Tapi kalau kebersihannya sendiri sih ya pasti ada, cuman ya kadang-kadang kan dari RT RW itu punya pengelolaan kebersihan masing-masing. Tapi kalau udah ngumpul itu udah punyanya Pemkot biasanya kan, udah tanggung jawabnya Pemkot gitu. Kalau sanitasi itu memang persampahan ya. Itu persampahan kan gini Mbak, persampahan itu kita biasanya itu dikelola dengan bank-bank sampah. Cuman memang sekarang ini lagi macet bank sampah kami. Biasanya dulu seringkali dikelola dengan warga sampah-sampah seperti kayak plastik, kardus, ya bank sampah lah seperti. Saman kira-kira ngerti nggak bank sampah sama? Ya tahu, kalau syukur kalau tahu. Sanitasi alhamdulillah di sini untuk sudah agak lumayan lah ketika kita mendapatkan jamban pada itu tahun berapa ya lupa saya dapat jamban. Kalau di Kelurahan Kapas Madia itu kurang lebih hampir 500-an Mbak jamban. Alhamdulillah. Cuman memang yang namanya masyarakat padat, satu jaga kebersihan, satu jorok, satu jaga jorok. Ya seperti itu ceritanya. Kalau pihak kelurahan saya rasa nggak berhenti ya seperti ini, ngejaga kualitas seperti itu nggak berhenti. Tetap ada, tetap kita pihak kelurahan tuh rata-rata berusaha. Mereka itu berusaha untuk menjaga lingkungannya jadi bersih. Cuman kan masyarakat banyak nggak semudah itu kita satu dilarang atau ya itu terutama tadi bank sampah itu. Satu bank sampah, kedua mendisiplinkan masyarakat yang ada. Memang mengajarinya agak susah Mbak. Saya dari 2014 apa 2010 mengajarkan mereka untuk tidak mudah membuang sampah ke kali atau ke tempat-tempat yang inilah yang nggak pantas dibuangin gitu loh. Sudah dari 2014 kalau nggak salah. Memang agak susah memang, karena memang kesan mereka tuh kan nggak ngerti dia, apalagi yang disebut sampah itu kan banyak macam jenis ya Mbak. Sampah itu juga ada yang paling berbahaya kan B3 itu sampah satu ya, contoh salah satu B3 itu sampah dari Pampers tuh, atau dari bekas botol-botol rumah sakit, itu bagian daripada sampah B3, sangat berbahaya itu. Apalagi yang kena suntik. Ya itu termasuk bagian daripada jarum suntik, itu sampai termasuk sampah B3, berbahaya. Sebetulnya gini, masyarakat ini tinggal tergantung Mbak. Ini dulu dari 2017 ya, 2017 sampai 2021 Rul ya kalau nggak salah ya. Ini foto-fotonya ini. Mereka tuh tinggal tergantung yang di atas Mbak. Tergantung ke pengurusan yang di atas, RT, RW. Kalau mereka memang mau juga bergerak. Ini 2017 banter Mbak. Nggak ada di sini puntung rokok satu pun. 2017 juara juara tiga tapi juara 3 lomba Sungai Bantaran, lomba Bantaran. Tak ada satupun orang tuh yang namanya di sini tuh puntung rokok, nggak ada Mas. Berarti bisa dikatakan malah lebih baik dulu Pak. Iya,
Karena dulu kena COVID tak langsung berhenti orang-orang. Wah, luar biasa dulu di sini. Nah itu ketika kita gini, memang kadang kalau model SDM ya, saya SDM masyarakat ini kan pada umumnya rendah ya Pak. Ya, jadi kita mengajak mereka kebersihannya itu dengan cara memancing saya bahasanya gini loh, kalau kita nggak pancing mereka tuh nggak akan jalan, nggak akan gerak. Dulu kan dicek, dibikin bagus, mereka ya sadar gitu loh, nggak mau buang sampah Mbak. Boleh dibilang 100% nggak ada orang buang sampah ke kali dulu. Prolog nggak ada yang mau. Istimewa dulu di sini. Orang ini aja nih. Ini dulu di sini hampir baru 2 bulan, baru 3 bulan ada aja orang foto prawedding gitu. Saking kita ada informasi Mbak dari TPS atau masuk Dinas Lingkungan Hidup ya, sama kebersihan itu menginfokan. Jadi per tanggal berapa kita diinfokan dalam 1 minggu itu pengambilan sampah di wilayah TPS belakangnya bulan November itu tanggal segini. Jadi segera warga itu diberitahukan, nanti langsung diangkut sama truk-truknya ke Dinas Kebersihan itu melalui koordinasi informasi baik surat surat itu diinfokan itu. Itu tadi Mbak, kan di Kampung Pancasila itu kan ada beberapa beberapa pilar itu. Ada yang untuk kebersihan itu tadi itu salah satu indikator keterlibatan masyarakat. Jadi kalau memang ada yang harus dibersihkan atau kayak gimana, mau dibersihkan secara mandiri atau tidak, keterlibatan Pemkot itu pasti ada, karena selesainya pasti kan jatuhnya ke Pemkot untuk membuang sisa-sisa sampah kayak gimana itu. Jadi ya lumayan berpengaruh untuk kegiatan kebersihan. Apalagi ada Surabaya Bergerak ya, yang bersih-bersih itu ya Pak Lu ya. Iya. Surabaya Bergerak itu kalau kebutuhannya terkait karung, jadi karung untuk sisa-sisa sampahnya, nah itu kita sediakan. Jadi kita yang menyediakan biar warga itu atau masyarakat RT RW itu sama warganya itu membersihkan nggak berantakan. Jadi itu sudah dikumpulkan di karung-karungnya itu tadi, tinggal angkut. Programnya itu biasanya dari Dinas Lingkungan Hidup Mbak. Jadi kita itu dinas punya program apa ya, kayak tadi jadwal pengangkutan itu diinfokan gitu. Kalau dari kita ya hanya menginfokan aja. Dan misalnya ya kalau sini paling ya memberitahu ono kerja bakti 1 bulan mungkin 2 kali 2 minggu sekali gitu aja. Terus kita koordinasi dengan Dinas Kebersihan itu loh, kasih sumbangan apa Mbak, gelangsing loh. Itu dikasihkan ke ke warga, terus diangkuti semua, dipinggirkan di tempat sepi. Nanti mungkin Seninnya atau Selasanya truknya itu lewat, diangkuti semua gitu. Jadi dikasih fasilitas kayak karung gitu. Karung goni itu. Terus kendala apa yang biasanya dihadapi kelurahan dalam meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah yang padat ini? Kendalanya ya mindset warganya itu sih kayak tadi buang sampah ya pokoknya itu sing wis dikandani ngono tapi bisa tetep ngono ae. Apalagi asline nunut buah itu. Apalagi tidak ada sanksi yang tegas. Nah, itu saja nih. Misalnya kalau yang saya pernah tahu itu di wilayah Dharma Usada Mas. Itu ada di situ. Jadi ada warga yang bisa menemukan dari kepala Dinas Lingkungan Hidup itu difoto. Yang foto negatif dikasih 200.000. Cuma ya itu mau mungkin identitasnya ya mungkin dirahasiakan juga mungkin. Ada yang foto, ada yang tahu siapa pelakunya, dikirim ke WA-nya Dinas Lingkungan Hidup. Itu tapi nggak tahu selama ini ya karena bukan wilayah kita. Kayak yang khusus wilayah sini yang karena di sana ada sungai Pak. Sungai itu yang urgent, ganggu saluran itu. Nah, di sini nggak ada sungai besar sampai. Saya Pak Mugito. Dari RW3. Ya, biasanya ya Mas, kalau masalah penanganan itu masing-masing RT yang menindaklanjuti warganya dan RW-nya nanti mengontrol masing-masing
RT. Jadi kita sebagai koordinator daripada teman-teman RT. Kalau hambatannya itu memang ada, Mas. Kebanyakan itu warga yang tempat tinggal tidak tetap, misalnya ngontrak atau kos. Itu biasanya dia itu kalau buang sampah itu sembarangan, karena dia itu merasa susah untuk dideteksi kapan dia pulangnya. Kadang-kadang waktunya kerja bakti dia nggak ada waktunya, nah itu yang sulit kadang. Tapi kebanyakan warga-warga yang kos atau warga yang kontrak itu seperti itu. Pemukimannya sih udah aman-aman aja sih, tenang-tenang aja kita. Kalau mau ditingkatkan lagi apa ya? Ya sementara ini kita sudah guyup sih Mbak, gitu. Sudah guyup dibandingkan yang kemarin-kemarin, kita lebih guyupan tahun ini, gitu. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kita lebih guyup sekarang karena ada perombakan beberapa ketua-ketua lembaga, itu. Jadi memang intinya aman, nyaman tidaknya sebuah wilayah itu harus dari bawah dan kita jaga bersama. Kalau cuman berporos pada kelurahan aja atau dari kecamatan aja, nggak mungkin bisa jalan tuh. Karena menjadi ketua lembaga itu sendiri pun harus orang yang berjiwa sosial tinggi. Kalau punya kepentingan, punya keperluan, banyak nggak beresnya kadang kayak gitu. Sendiri Ini saya kepinginnya itu terutama antara pemuda, ASA, RT, RW itu sinergi dengan kelurahan. Tapi semua program dari pemerintah kota itu sudah dilaksanakan. Distribusi antara RT, RW, Karang Taruna seperti KSA itu sudah dilaksanakan, Mas. Tapi apa yang disampaikan Mas Gilang itu terkait pelanggaran-pelanggaran itu pasti tiap harinya ada, tapi kita bertindaknya itu mana buktinya, kan gitu. Kalau nggak ada bukti terus tahu-tahu orang dipegang terus dieksekusi, apalagi didenda, nggak malah rame lah, ya tambah geger kalau aparat. Memang kita sudah sinergi Mas antara RT, RW, Karang Taruna, KSA gitu, udah sinergi udah. Berarti memang kendala utama dari pihak masyarakatnya yang sudah bener Mas bilang, khawatirnya masyarakat luar pelosok kan gitu. Ya, soalnya kan aksesnya kan jalan raya gitu, Mas. Ya. Nah, Itu yang khawatirkan gitu, orang pelosok dalam aman-aman aja, tapi orang luar mungkin resek kan gitu. Lumayan susah juga ya Pak ya, untuk berapa tadi? Berapa ribu? 30 ribu. Susah juga ya Pak untuk mengatur gitunya. Lama-lama tambah banyak Mas, karena ngapunten kowe pemuda-pemuda sebelum nikah nantinya nikah. Mati sanu. Tambah lagi. Pasti dengan tepat milih kecamatan Pasari tepat. Iya. Tapi di sini tuh banyak warga lokal apa kayak dari luar masuk ke sini gitu? Rata-rata lokal sih. Warga sini masih. Kirain kayak perantauan gitu. Ya ada, cuma ya lebih banyak warga sini. Iya. Ya mungkin ngaku tembung guyon ya paribasan ya. Karena anaknya banyak ini karena faktor kadang padahal ya tempat apa untuk istirahat ya apa kamar itu ya segitu-gitu. Iya. Ya nggak tahu. Iya, Bang, pemerintah mencanangkan 2 anak cukup ya, program KB. Ya jangan lihat kuantitasnya, yang penting kualitasnya kan gitu. Tapi kadang ada orang yang istilahnya
prinsip kuno loh. Oh tiap anak Banyak anak banyak rezeki ya. Nah proses kulo lagi banyak anak yang banyak masalah. Iya, kalau bisa menjaganya malah bahaya sih. Tiap hari si dewi ya mas. This is the number